Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rizka Lufiani dengan NIM 4611422137. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi sebagai tugas akhir mata kuliah fisika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang materi usaha. Apa itu usaha? Dalam fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Pada saat kita memberikan suatu gaya, namun benda tersebut tidak bergerak atau tidak mengalami perpindahan, kita disebut tidak melakukan usaha. Contohnya, saat kita mendorong sebuah mobil, namun mobil tersebut tetap diam. Dimensi dari usaha adalah M, L kuadrat, dikali T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W dirumuskan dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S adalah perpindahan yang dialami oleh benda satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W dapat dirumuskan dengan F cos alfa dikali S. Dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan, misalnya seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya secara horizontal, maka gaya yang dilakukan oleh porter tersebut akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W dirumuskan dengan F cos alfa dikali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya, saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat dan cos 180 itu minus 1, sehingga W dirumuskan dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, seperti saat kita mencoba mendorong sebuah tebing yang berdiri kokoh, namun tebing tersebut tidak bergerak. Ingat, di awal kita sudah membahas, sebesar apapun gaya yang diberikan, jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita disebut tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan suatu usaha berdasarkan grafik F min delta X. Penyelesaiannya sederhana saja. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itu tadi beberapa cara menentukan besarnya usaha. Pembahasan selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi dari energi adalah M, L kuadrat, dikali T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video ini saya akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan dari keduanya yaitu energi mekanik. Yang pertama ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi potensial
yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dirumuskan dalam persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M adalah massa dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik ataupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F dikali delta X, sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial satuannya Joule, F adalah gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas yang satuannya meter. Jenis energi yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut. Begitupun sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa dalam kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second. Yang terakhir, jenis energi adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, yang dalam matematis dapat ditulis EK plus EP, atau setengah mv kuadrat plus M dikali G dikali H. Pembahasan yang terakhir adalah hubungan usaha dengan energi. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas hubungan usaha dengan energi kinetik, hubungan usaha dengan energi potensial, dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Hubungan usaha dengan energi kinetik adalah usaha sama dengan perubahan energi kinetik, atau W sama dengan delta EK, sama dengan EK2 dikurangi EK1. EK sama dengan setengah mv kuadrat, jadi W dapat ditulis dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Yang kedua adalah hubungan usaha dengan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP. WAB sama dengan EPA dikurangi EPB. WAB sama dengan M dikali G dikali HA min HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Terakhir, kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi atau Vt sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Itu tadi pembahasan materi usaha dan energi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.